Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Bertemu lagi dengan saya, Mbak Inatul Kumar, guru matematika. Kali ini saya akan membahas tentang kombinasi. Nah, sebelumnya saya sudah membahas tentang permutasi. Sekarang kita masuk ke kombinasi. Oke, kombinasi itu apa sih? Baik, kombinasi adalah pilihan yang dibuat dengan mengambil sebagian atau seluruh objek, terlepas dari aturannya. Cara pemilihan objek tersebut tidak mempermasalahkan urutannya. Nah, di sini ada perbedaan permutasi dengan kombinasi, di mana permutasi itu pemilihan objeknya itu memperhatikan urutannya, sedangkan kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Jadi pengambilannya itu terserah dan bebas. Contoh soal, misal dari 4 bersaudara, yaitu Amar sebagai A, Budi sebagai B, Caca sebagai C, dan Dodi sebagai D. Diundang 2 perwakilan untuk menghadiri rapat keluarga. Maka ada berapa pilihan perwakilan yang bisa memenuhi undangan tersebut? Lalu bagaimana jika yang diundang 3 orang dari 4 bersaudara? Bagaimana penyelesaiannya? Dilihat dari soalnya, di sini tidak dipermasalahkan bagaimana siapa yang harus datang ke perwakilan. Di sini tidak memperhatikan urutannya. Baik, penyelesaiannya bagaimana? Baik. Nah, penyelesaiannya, misal ya, objek eksperimen dari kasus di atas yaitu kita pemisalan. Di situ ada A, B, C, D. Yang diundang perwakilan cuma 2 orang. Nah, dalam kombinasi, jika A, B dan B, A muncul, maka itu artinya sama saja A, B sama dengan B, A. Jadi, jika Amir dan Budi terpilih hadir, tentu sama saja artinya jika Budi dan Amir terpilih karena urutan, bukan masalah. Nah, hal yang sama berlaku jika yang diundang 3 orang. Jika kombinasi yang muncul CAD dan ACD, maka keduanya sama. Karena di sini tidak memperhatikan urutannya. Rumus kombinasi. Lambang notasi kombinasi adalah C. Jumlah anggota himpunan disebut dengan N, dan jumlah objek yang harus dipilih disebut R. Dengan begitu, rumus kombinasi adalah N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R
difaktorialkan dikali R faktorial. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. Terdapat himpunan huruf A, B, C, D. Akan dihitung susunan dengan 2 huruf tanpa berurutan. Ada berapa banyak susunan 2 huruf tersebut? Bagaimana cara menjawabnya? Mari kita perhatikan. Di sini kalian bisa memisalkan dengan cara manual. Misalkan kalian menggabungkan dengan AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Namun, jika menggunakan rumus, artinya dengan N sama dengan 4 dan R sama dengan 2, maka 4 kombinasi 2 sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 4 kurangi 2 difaktorialkan dikali 2 faktorial. Nah, hasilnya dari mana? 4 kurangi 2. Ini jadinya 2 faktorial. Nah, kemudian dikalikan 2 faktorial. Nah, sama dengan 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. 2 faktorial itu sama dengan 2 kali 1. Kemudian dikali 2 kali 1. Nah, di sini 2 kali 1 kita coret. Nah, jadi di sini adalah 4 kali 3 sama dengan 12 dan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, jadi kombinasi dari susunan huruf A, B, C, D ada 6. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Di suatu ujian, setiap siswa harus menjawab 4 dari 7 soal yang ada. Jika seorang siswa secara acak memilih soal untuk dikerjakan, berapa banyak cara atau pilihan soal yang bisa dikerjakan siswa itu? Bagaimana? Lihat ini. Dari soal tersebut dapat diketahui N sama dengan 7 dan R-nya sama dengan 4. Maka 7 kombinasi 4 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 kurangi 4 difaktorialkan dikalikan 4 faktorial. 7 kurangi 4 sama dengan 3 faktorial. Nah,
Kemudian 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi. Nah, tadi 7 kurangi 4 difaktorialkan sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. Dan 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian di sini mari kita, nah 4 kali 3 kali 1 dibagi dengan 4 kali 2 kali 1. Di sini di 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Nah, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, kemudian 210 dibagi 6 sama dengan 35. Jadi kombinasi 7 dan 4 itu sama dengan 35. Nah, baik. Selanjutnya, maka dari soal tadi ya dapat disimpulkan bahwa penerapan kombinasi dalam soal peluang biasanya untuk menentukan pilihan tim atau kelompok. Baju, mata pelajaran, dan makanan. Sedangkan permutasi biasanya pada soal untuk menyusun orang, nomor telepon, nomor rumah, angka, dan warna. Dan yang kedua, dalam sebuah lomba, kombinasi digunakan untuk mengambil 3 pemenang secara acak. Sementara itu, permutasi menentukan pemenang dengan urutan juara 1, 2, dan 3. Nah, jadi dapat disimpulkan lagi bahwa permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Demikian pembahasan terkait kombinasi. Thank you, my student. Nice to meet you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.